Semuanya, kembali ketemu dengan saya Dian Aryadita Fitriati, biasa dipanggil Dita atau Mbak Dita kalau di IC biar mudah terus ya. Nah, kita sekarang di IC Inspiration kedatangan tamu nih, Ibu Wikan, teman lama saya yang sudah bersahabat sejak tahun 2017. Selamat siang, Bu Wikan. Mbak Mantap. Kapri, Selamat selamat siang. siang. Kemudian ada juga Siang. sponsor kita, sponsor tetap kita yang selalu support dari Epson. Selamat siang Pak Edwin. Selamat Ya, siang oke. Ibu. Siang di siang yang panas sampai siang yang cerah nih. Yang cerah aja ya. Cerah lah Bu ya. Akhirnya panas dong. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Edwin dan juga Bu Ikan, saya mau share tentang IC. Apa sih itu IC? Bagi yang belum tahu. Tapi kalau bagi yang udah tahu seperti OBJ, silakan menyimak kembali. Oke, sebentar. Oke, kali ini kita kedatangan tamu Ibu Wikan. Beliau ini psikolog dan konsultan di Kastra dan juga co-creator Parenting ID. IC, apa sih IC? IC itu Komunitas Pendidik Indonesia, Association for International Minded School Educators in Indonesia. Nah, kita punya tagline itu Nurturing Progressive and Transformational Educators for Future Indonesia. Kemudian siapa aja tuh yang tergabung di IC? Manajemen timnya, foundernya, pastinya Mbak Kapri yang sudah sangat terkenal di mana-mana. Kemudian juga ada saya, lalu ada Bu Adri. Nah, kita punya perwakilan-perwakilan ya. Perwakilan kita Mbak Melani itu di daerah Banten, Tangerang, kemudian Mbak Dea di Bali, dan juga Kang Dadan di Bandung. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu pengen join nih di IC, silahkan kontak dari perwakilan itu. Nah, anggota IC itu waktu saya baru gabung itu anggotanya 600 orang. Tapi alhamdulillah sekarang udah lebih dari 900 orang. Nah, siapa aja sih yang boleh gabung di IC? Ada guru, ya, sekolahnya semua, sekolah swasta, sekolah negeri, semua boleh join. Kemudian private juga, orang tua, pengamat pendidikan, konsultan, penulis buku, dan juga dosen. IC itu berdiri sejak 2019, jadi kita udah ulang tahun yang kedua dan bahkan akan ulang tahun yang ketiga itu nanti Februari 2022. IC itu memiliki memiliki misi yaitu memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, mulai dari akar permasalahannya, memperkenalkan sistem pendidikan asing, meningkatkan profesionalisme, serta mengembangkan kompetensi pendidik. Nah, IC juga berkeinginan gitu supaya anggotanya terus berkembang dan juga menjadi pembelajar seumur hidup. Selalu ingin berbagi dengan mewariskan ilmunya yaitu dengan menulis. Kemudian ada 4 pilar IC. Yang pertama lifelong learner, kemudian ada sharing to the community, inspiring others to be mindful, dan juga writing your legacy. Nah, dari keempat pilar ini kita punya event baik off air maupun on air. Tapi karena sekarang lagi zaman pandemi, jadi eventnya itu on air kebanyakan ya. Contohnya ini di pilar pertama lifelong learner itu ada online workshop for educators kolaborasi bersama PSSDM sudah sejak tahun 2020. Kemudian berkolaborasi juga dengan ICEI, itu untuk sharing for community, itu juga dari tahun 2020, tahun lalu. Nah, kalau dengan untuk pilar yang nomor 3 itu inspiring others to be mindful, itu
dikoordinatori oleh saya dan juga Mbak Kapri. Itu setiap bulannya mulainya Agustus 2020. Namanya IC Inspiration. Jadi IC Inspiration itu apa sih? Kegiatan talk show setiap bulan, tapi bukan cuma talk show, tapi itu menginspirasi kita semua dan juga ayo kita actionnya apa nih gitu setelah kita mengikuti talk show tersebut. Nah, IC Inspiration yang pertama itu dibuka oleh Ibu Ice, mungkin Bapak dan Ibu semua di sini udah kenal dengan Ibu Ice, Bu Ikan juga ya. Karena saya tahunya Bu Ikan dari Ibu Ice. Nah, itu waktu itu September 2019 di TEDx. Dan juga ada juga off-air kegiatan itu dengan pembicara Dr. Fahmi Idris. Nah, IC itu selain pendidik juga ada ekonom seperti beliau. Kemudian untuk inspiration itu dimulai dari saya waktu itu ya bulan Agustus 2020 sampai saat ini. Nah, narasumbernya itu macam-macam. Ada Mbak Zahra, Mbak Tasya, kemudian juga ada Ibu Nathan, dan bahkan juga ada Pak Munif Khotib. Pokoknya seru banget gitu ya, IC Inspiration. Nah, yang pilar yang terakhir itu namanya Writing Your Legacy, pendidik menulis. Nah, ini dimulai dari Om J ya, writing workshop bersama Om J. Pokoknya waktu itu seru banget ya writing workshopnya dengan Om J. Saya juga menjadi peserta. Itu mulainya Mei sampai September 2020. Dan kemudian banyak lagi yang menjadi narasumber seperti Ibu Sri Sugiastuti, ya Ibu Kanjeng panggilannya biasanya. Kemudian Pak Dedi, ya, kemudian Kang Jaro Wijaya juga, tapi Kang Jaro panggilannya. Nah, itu juga sampai bulan ini juga masih terus berlangsung. Nah, bagaimana sih caranya jadi anggota IC? Gampang aja. Jadi Bapak dan Ibu silakan masuk ke websitenya, kemudian klik register atau login. Kemudian isi data Anda, disubmit, tunggu admin kami memverifikasi data Anda. Nah, ID member Anda dapat dilihat saat Anda login dan admin sudah meng-approve Anda. Nah, IC ini kita juga punya sosmed, jadi kita nggak mau kalah lah sama anak muda ya. Jadi ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, kita juga punya podcast. Saya waktu itu pernah juga ngobrol-ngobrol di podcast, pokoknya seru banget. Nah, jangan lupa follow, add sosial media kita, subscribe, like, and comment di YouTube. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu pengen tahu materi-materi, kita nggak share di grup atau kita nggak share di Japri, tapi Bapak dan Ibu harus subscribe YouTube dan juga tonton di situ. Jadi semua materi IC Inspiration itu ada di YouTube IC. Nah, ini ada buku pertama yang sudah diluncurkan oleh IC. Yang seperti biasa pengantarnya itu adalah dari Mbak Kapri, kemudian juga saya juga ikut nulis di situ. Terus ada juga Bu Andri, ada juga Mbak Dia dan macam-macam lah ya. Semua pokoknya tulisannya oke-oke banget gitu tentang kurikulum ngumpet atau hidden kurikulum. Yang penasaran, pengen tahu isi bukunya, silahkan beli saja. Harganya 100.000, bisa menghubungi Ibu Eka Safitri ya, atau ordernya tuh https://bit.ly bla 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 bla. Oke, silahkan. Nah, untuk kita sediakan selain dari absen, kita juga sediakan door prize dari IC. Tapi kalau door prize-nya IC itu enggak giveaway. Apa pertanyaan yang keren atau peserta yang pertama, peserta terjauh, enggak gitu. Itu kayaknya terlalu mainstream. Tapi kita minta Bapak dan Ibu nulis di Facebook atau di Instagram atau di blog. Jangan lupa untuk menambahkan hashtag kalau mau menang. IC Inspiration, mengenali dan mengoptimalkan potensi anak, Wikan Putri Larasati. Oke, keep learning, keep sharing, keep inspiring, dan leave a legacy. Sebelum ke Ibu Wikan, mungkin kita minta sponsor kita, Pak Edwin ya, dari Epson, silahkan
mau share-share nih. Oke, siap. Baik, terima kasih Bu Dita. Iya. Sebelum saya ke Bu Ikan, mohon izin dulu ya Bapak Ibu semua, saya mewakili PT Epson Indonesia ingin menyampaikan beberapa hal ya, beberapa solusi dari kami PT Epson Indonesia. Nah, jadi sebelumnya saya coba share screen dulu. Ya, oke, lihat. Oke, baik. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir di kegiatan webinar di siang hari ini. Di hari Sabtu yang cerah, jadi kami dari PT Epson Indonesia, saya Edwin Syafruddin, saya adalah Product Manager dari Departemen Visual Instruments. Jadi Visual Instrument itu adalah fokus pada solusi proyektor. Jadi kami di Epson itu ada printer, ada proyektor, ada label, dan banyak lah intinya. Nah, di sini ada email dan nomor telepon saya. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau menghubungi saya di luar webinar ini, yang mau bertanya nanti kendala apa sih yang sering dihadapi gitu kan, atau mungkin tertarik dengan solusinya kami, nah nanti kami bisa bantu untuk diskusi lebih lanjut. Nah, jadi kami informasikan juga bahwa kegiatan hari ini kami akan membagi-bagikan satu buah printer Epson terbaru tipe L121. Nah, syaratnya adalah silakan mengisi link feedback form. Nanti ada di kolom chat, ada kolega saya, Mas Roberto, yang akan mengirimkan feedback formnya. Silakan mengisi semuanya. Kami berharap semua yang hadir di sini yang mengisi juga. Karena nanti di akhir webinar ini kita akan mengundi secara langsung siapakah yang akan mendapatkan satu buah printer Epson tipe L121. Jadi jangan lupa untuk mengisi link feedback form-nya. Termasuk Mbak Wikan ya isi. Iya, boleh Mbak. Silakan. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya akan mulai dari kita ingin berkenalan dulu tentang teknologi proyektor apa sih yang ada dan bagaimana cara kita menentukan jarak ideal dari sebuah layar proyektor. Nah, jadi di sini teknologi proyektornya itu ada dua. Jadi yang pertama adalah teknologi 3LCD dan yang kedua adalah teknologi satu chip DLP. Nah, apa sih bedanya? Nah, jadi di sini saya akan tampilkan perbedaannya. Nah, kalau misalkan teknologi 3LCD, dia dari sumber cahaya, yaitu menggunakan lampu. Nah, nanti dia akan langsung membagi ke 3 warna dasar, yaitu warna merah, hijau, dan warna biru. Kemudian nanti langsung diolah secara sempurna oleh 3 chip LCD yang ada di dalam proyektor, dan kemudian nanti langsung diproyeksikan. Nah, itu adalah teknologi dari 3LCD. Nah, kalau teknologi satu chip DLP, jadi dia ada namanya color wheel. Nah, di dalam proyektor itu ada color wheel, di mana color wheel itu ada warna-warnanya, satu warna merah, hijau, dan biru. Nah, kemudian nanti dari sumber cahaya, yaitu lampu, kemudian langsung diproyeksikan, dan kemudian nanti harus diiris dulu warnanya. Nah, jadi warnanya itu berurutan, jadi kalau misalkan dia masuknya warna merah, ya artinya dia akan menerima yang warna merah, namun yang warna hijau dan warna biru yang akan dibuang. Nah, jadi ciri khasnya itu kalau misalkan Bapak Ibu melihat mendengar proyektor ada kayak bunyi kipas anginnya, nah itu adalah proyektor dengan satu chip DLP. Nah, sekarang saya coba bahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi kalau menggunakan teknologi 3LCD, secara kelebihannya itu dia karena tadi warnanya cahaya jauh lebih terang dan lebih natural, jadi tidak ada warna yang terbuang. Sedangkan kalau menggunakan satu chip DLP, dia kualitas warnanya akan rendah karena tadi jadi banyak warna yang terbuang. Jadi sifatnya itu kalau Bapak Ibu mungkin ngerasa misalkan kita menampilkan warna apel gitu ya, di laptop tuh warna apelnya kayak terang banget gitu. Nah, waktu ditampilkan ke proyektor, tiba-tiba warna apelnya jadi warna redup gitu, jadi gelap. Nah, itu karena tadi menggunakan teknologi satu chip DLP. Nah, kemudian kelebihan dari teknologi 3LCD itu juga dia menghemat energi listrik karena tadi tidak banyak daya yang bekerja, tidak ada kipas anginnya, tidak ada apa-apa yang tidak membuat akhirnya proyektor cepat panas. Nah, kemudian yang berikutnya, teknologi 3LCD itu juga tidak ada efek pelangi nih, Bapak Ibu. Nah, seperti apa sih tidak ada efek pelangi itu? Nah, jadi di sini saya juga sudah menampilkan satu buah perbandingan. Nah, ini adalah proyektor Epson yang menggunakan teknologi 3LCD, jadi warnanya terang dan ukuran layarnya pun lebih besar dibandingkan sebelahnya. Nah, di sebelah ini adalah efek pelangi yang terjadi karena proses satu chip DLP itu dia mengiris warna secara berurutan namun dengan waktu yang cepat. Jadi merah, putih, hijau, biru secara cepat, nah hingga terjadilah proses pelangi ini. Nah, pelangi ini berdampak pada mata kita
selalu berproses bahwa oh ini adalah warna putih, ini ada warna merah, padahal sebenarnya itu pelangi yang terjadi. Nah, hal itu menyebabkan mata kita cepat lelah karena tadi terlalu sering untuk bekerja lebih keras untuk menstimulus warna-warna yang ada. Nah, berbeda kalau kita menggunakan proyektor, nah jadi dia proyektor dari Epson, dia sifatnya karena tadi sudah mengolah warnanya langsung, sehingga tidak akan otak itu tidak bekerja lebih keras lagi ya untuk melihat tampilan proyeksinya. Nah, itu adalah teknologi yang ada, yaitu tadi 3LCD dan satu chip DLP. Nah, di mana teknologi proyektor Epson itu semuanya menggunakan 3LCD, jadi sudah tidak menggunakan satu chip DLP lagi. Nah, sekarang kita masuk ke menentukan jarak yang ideal. Nah, jadi di sini sebenarnya ada namanya adalah peraturan 468. Di mana peraturan 468 ini tujuannya adalah untuk menentukan jarak ideal tampilan dari konten pembelajaran. Nah, contohnya misalkan kita mau menampilkan dokumen ataupun spreadsheet. Nah, jarak idealnya itu adalah 1 meter dikali 4 tinggi gambar. Jadi 1 meter tinggi layar, nah itu dikali 4 tingginya. Nah, kemudian untuk menampilkan seperti materi PowerPoint, nah jarak idealnya itu adalah 1 meter dikali 6 tinggi gambar. Kemudian untuk menampilkan tampilan pasif, kayak nampil video, nah jarak idealnya itu adalah 1 meter dikali 8 tinggi gambar. Nah, di sini saya sudah mensimulasikan juga, kalau misalkan nih kita menggunakan TV misalkan yang 65 inci untuk kegiatan di kelas, nah dengan peraturan 468 tadi, jadi bisa dilihat itu hanya menjangkau murid di baris 2 dan 3 bagian depan saja. Namun murid di bagian 4 dan 5 belakang itu sudah tidak terlihat lagi. Nah, mungkin tidak bisa kita salahkan juga kalau murid tuh mungkin di bagian belakang tidak terlalu fokus ya dengan memperhatikan kelasnya. Ya mungkin karena layarnya kecil sehingga dia tidak melihat nih apa ya sebenarnya yang dijelaskan oleh gurunya. Nah, sehingga ini memang tidak kami rekomendasikan menggunakan layar 65 inci ini, dan kami merekomendasikan menggunakan yang sebelahnya, yaitu menggunakan layar 100 inci. Karena dengan 100 inci ini, dengan peraturan 468 tadi, itu bisa menjangkau semua murid yang ada di ruang kelas. Nah, hal ini juga diperkuat dari sebuah penelitian dari Intuit Research. Jadi, mereka menyatakan bahwa 57% siswa yang disurvei, itu mereka merasakan matanya lelah karena tampilan layar yang terlalu kecil dan kemudian terlalu lama melihat layar LED. Nah, hal ini terjadi kenapa? Ya karena tadi kalau layarnya kecil, karena tadi terlalu fokus memperhatikan apa sih yang sedang ditulis gitu. Nah, kemudian juga tampilan dari layar LED itu kan dia sifatnya memantul cahayanya langsung ke mata kita. Nah, akhirnya semakin lama kita melihat cahaya, semakin silau dan akhirnya semakin tidak membuat mata kita juga cepat lelah. Nah, berbeda kalau misalkan kita menggunakan proyektor, dia sifatnya adalah memantulkan cahaya. Jadi kita tidak melihat cahayanya secara langsung, tapi melalui pantulan. Nah, sehingga hal ini membuat nyaman dalam melihat kegiatan belajar mengajar dalam waktu yang lama. Nah, sekarang kami juga dari solusi-solusi tadi, kami pun di Epson Indonesia itu memiliki 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan digitalisasi kelas, dan yang kedua adalah kelas interaktif. Nah, cuman untuk hari ini kita akan membahas yang langsung yang nomor 2, yaitu di kelas interaktif Epson. Yaitu dengan menggunakan proyektor, namanya adalah interaktif proyektor. Nah, ini berbeda nih Bapak Ibu dengan proyektor yang biasanya dilihat, dia nempel di tengah ruang kelas. Nah, namun interaktif proyektor ini dia menempel di atas papan tulis. Nah, seperti apa? Nah, ini adalah gambar dari interaktif proyektornya.
interaktif proyektor dari Epson. Nah, sekarang saya akan tampilkan dari pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan interaktif proyektor ini oleh salah satu guru yang sudah mengimplementasikannya di sekolahan. Nah, berikut adalah videonya. Selamat pagi semuanya, selamat datang di kelas interaktif saya. Hari ini insya Allah akan mendemonstrasikan kepada Bapak Ibu bagaimana kelas interaktif yang saya ikuti saat ini. Saya akan coba share screen sebentar, supaya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti secara interaktif. Nah, jadi di sini selain Bapak Guru juga mengajar seperti biasa di kelas, nah hasil dari layarnya itu bisa langsung di-share screen ke layar laptop guru biasanya ada di sekolahan. Nah, jadi murid pun bisa melihat dengan jelas juga apa sih yang sedang dijelaskan oleh gurunya. Jadi mau pembelajarannya muridnya ada di rumah, gurunya juga tetap bisa nyaman dalam memberikan materi pembelajaran. Nah, kemudian juga interaktif proyektor ini dia karena bisa berubah menjadi layar sentuh, nah sehingga guru bisa menggunakan jarinya untuk bisa menggeser-geser dari sebuah materi pembelajaran. Nah, jadi contohnya di sini gurunya itu dia masuk ke Google Earth, kemudian kita berjalan ya secara virtual. Nah, kemudian juga bisa langsung diberikan coretan dari tampilan interaktif proyektornya, sehingga murid itu bisa tahu apa sih ini orang-orangnya apa aja ya gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, kemudian interaktif proyektor ini juga bisa berbanyak sekali warna, sehingga guru pun dengan mudah sekali untuk bisa menyampaikan, misalkan warna merah itu adalah hal yang penting, warna biru itu adalah yang harus diingat. Nah, kemudian interaktif proyektor juga bisa langsung dicetak hasilnya melalui printer. Ya, kurang lebih jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya tentang solusi dari interaktif proyektor dari Epson. Semoga bermanfaat materi dari saya. Jangan lupa untuk mengisi link feedback form-nya dan nanti akan kita undi di akhir webinar hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link feedback form-nya udah ada di kolom chat belum Pak Edwin? Oke, nanti akan di-share di akhir ya. Acara ya? Ya. Di akhir acara ya Pak ya? Ya, nanti mungkin habis ini kali langsung kita share link feedback form-nya. Ya, jangan lupa yang lain Bapak dan Ibu mengisi link feedback form supaya dapat door prize-nya. Door prize-nya apa? Printer atau proyektor nih Pak? Printer, Ibu. Oh, printer. Proyektornya belum ya? Printer paling baru dari Epson, Ibu. Oke, printer terbaru. Pokoknya mantap deh ya. Tapi kita tunggu proyektornya nih Pak, door prize-nya. Siap, Ya. Oke, terima kasih Pak Edwin. Sama-sama, kita langsung saja ya ke Ibu Wikan. Selamat siang Bu Wikan. Selamat siang Bu Dita. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ya, kita sharing. Saya mau tanya dulu nih, Bu Wikan kan dengan Pak Alex suami kan mengelola Kastra ya. Bisa cerita nggak tentang Kastra? Itu apa gitu? Kastra itu konsultan psikologi dan SDM. Jadi intinya sih pengembangan sumber daya manusia, baik itu secara individual, terus kita juga biasanya klien-kliennya corporate atau sekolah-sekolah gitu, mulai dari assessment atau pelatihan, workshop, kayak gitu Bu Dita. Jadi jasanya, servisnya yang diberikan apa saja biasanya? Servis yang diberikan biasanya adalah assessment individual maupun assessment klasikal gitu ya. Kita ada dua sih, yang ranahnya pendidikan maupun ranahnya industri dan organisasi gitu. Kalau pendidikan kita ketemunya di pendidikan ya Bu ya, di salah satu sekolah.
Kebetulan Kastra waktu itu kami melakukan seleksi masuk sekolahnya gitu. Lalu juga selain seleksi untuk siswa, kami juga bisa melakukan asesmen seleksi tes minat bakat, misalnya tes penjurusan, tes kesiapan sekolah, biasanya kayak gitu. Lalu juga untuk waktu itu pernah juga lakukan asesmen untuk kepala sekolah, kayak gitu Bu Dita. Oke. Kalau untuk Saya setting belum sekolah pernah kayak di-assess nih kayaknya Belum oleh ya? Kastra. Sudah sekian lama kenal ya. Iya. Oke, terima kasih Bukan Oke, ya terima atas kasih Bu penjelasannya Dita. tentang Astra. Kita langsung saja ke materi nih Bu Wikan, silakan. Oke, Sebelumnya baik. memperkenalkan diri dulu dong. Bu Wikan siapa Oke, nih? baik. Selamat siang Bapak dan Ibu. Iya. Selamat siang Bu Kapri dan Bapak dan Ibu semuanya. Aduh, saya merasa I feel so honored gitu ya bisa hari ini ngobrol-ngobrol, sharing-sharing dengan Bapak Ibu yang pasti hebat banget gitu. Dan tadi dengar tentang IC turut bergetar ya hati ya karena kayak kalau ngomongin pendidikan itu memang aduh nggak habis-habis gitu dan kayaknya selalu ada sesuatu yang bisa kita lakukan dan kita berikan gitu baik untuk pengembangan diri, pengembangan siswa, sumber daya gurunya dan segala macam. Ih seneng banget. Dan hari ini perkenalkan diri ya namaku Wikan Bapak dan Ibu. Saya adalah psikolog pendidikan. Pendidikannya lulusan Universitas Indonesia, psikolog memang mengambil profesi psikolog pendidikan. Sejak saat pernah juga jadi guidance counselor di salah satu sekolah internasional di Serpong. Setelah dari situ sekarang lebih banyak membantu suami di konsultan kami untuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Kira-kira seperti itu dan tema hari ini sih sebenarnya saya yakin kalau untuk Bapak dan Ibu di sini sekedar refreshment aja gitu. Ketika kita bicara mengenali dan mengembangkan potensi anak-anak, saya yakin Bapak dan Ibu pengalaman di lapangannya sudah sangat kaya, sudah sangat banyak. Jadi hari ini kita sharing-sharing ya. Bapak dan Ibu, kita refreshing aja. Aku share screen, boleh Bu Dita? Aku izin Maaf share di screen. unmute. Oke, silakan. Oke, siap. Udah di Terima. host ya. Oke. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat. Ya, udah. Mengenali dan oke. Terima kasih Bu Dita. Oke, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan bicara tentang mengenali dan memaksimalkan potensi anak. Belum lama ini saya juga membawakan ini di salah satu sekolah gitu karena ketika kita ngomongin potensi anak, siapa sih gitu ya? Kita sebagai guru maupun sebagai orang tua pasti pengen anak-anak kita ini potensinya tuh bisa optimal perkembangannya. Dan kalau kita bicara memaksimalkan potensi, sebenarnya tujuannya buat apa sih? Kita balik lagi ke tujuan awalnya, kenapa sih kita pengen anak-anak kita tuh potensinya maksimal? Apakah tujuan kita supaya nilai akademiknya di sekolah baik, nilainya 100 terus, misalnya gitu ya, selalu A. Atau tujuan kita adalah anak-anak kita atau siswa-siswa kita menjadi bahagia dan sukses dalam kehidupan. Yang mana Bapak dan Ibu? Apakah yang pertama atau yang kedua? Kayaknya aku menerawang pasti pada pilihnya yang kedua ya Bapak dan Ibu, benar nggak? Bahagia dan sukses dalam kehidupan. Kenapa sih? Karena kalau cuma nilai akademik bagus di sekolah, mungkin kita berpikir buat apa gitu nanti ketika udah di real life, yang penting adalah anak bisa bahagia dan sukses. Gitu. Dan kenapa bahagia? Saya juga sebutkan di awal bahagia dan sukses karena kalau sukses itu juga sebenarnya kadang sangat subjektif ya Bapak dan Ibu ya. Kadang kita pikir pencapaian si A udah sukses nih, tapi ternyata ada yang mengatakan belum dan seterusnya. Tapi ketika anak itu atau seorang individu itu bahagia, maka biasanya sukses itu akan mengikuti. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu setuju ya. Nah, tapi kalau kita bicara sukses, nah apa sih sebenarnya sukses? Di zaman sekarang dan zaman dulu, itu ternyata beda yang menjadi tren kesuksesan. Benar nggak Bapak Ibu?
Kalau zaman dulu mungkin seperti lagunya Susan, boneka Susan kalau Bapak dan Ibu ingat ya. Cita-citanya kalau Susan jadi apa sih? Jadi insinyur, jadi dokter gitu ya. Dan kita juga mungkin ingat di beberapa tahun yang lalu gitu ya, mungkin beberapa di sini merasakan gitu ya, orang tuanya pasti akan nyuruh, "Ayo deh jadi PNS aja," misalnya gitu ya, lebih stabil dan segala macam lah dengan segala alasannya. Dan ya, itu baik gitu, itu bagus. Tapi kita perlu paham bahwa tren saat ini sudah mulai bergeser. Orang tidak lagi gitu ya mengincar karir-karir ini, nggak sebanyak dulu maksudnya gitu. Sekarang mulai bergeser. Apa sih sekarang yang jadi tren? Banyak sekali pilihan-pilihan karir yang mungkin dulu kita bahkan nggak tahu itu bisa jadi sebuah pilihan karir, tapi sekarang menjadi pilihan karir yang menjanjikan. Jadi video blogger, YouTuber, jadi apa desainer misalnya, atau jadi entrepreneur muda. Sekarang ya udah tidak terbatas gitu ya, pilihan karir anak-anak zaman sekarang sudah sangat tidak terbatas gitu. Bahkan jadi influencer, wah influencer itu juga it's a career gitu, bahwa itu udah sebuah karir juga. Jadi udah beda banget. Dan kalau kita, saya mau ke sini dulu, ada seorang senior saya di UI, dia membuat sebuah buku, judulnya Generasi V. Nah, dalam buku ini, Dr. Muhammad Faisal ini, dia membuat penelitian. Anak-anak, dia generasi V itu sebenarnya kayak millennials gitu ya, mereka menyebutnya generasi V di buku ini. Jadi mereka membuat prediksi karakteristik anak-anak generasi V ini seperti apa. Dan ketika dilakukan penelitian, ternyata ditemukan gitu ya, dibuat sebuah prediksi berdasarkan hasil penelitian, karakteristiknya itu nanti anak-anak generasi V ini, atau yang lahir setelah tahun 2000 ini, ingin mempelajari segala sesuatu dengan cepat. Gitu ya. Karena mereka terbiasa, dari sekarang tuh udah semuanya instan. Cuma nyari informasi apa? Kita tinggal tulis di Google langsung keluar. Jadi biasanya nih akan mulai pilihan karir mereka pun udah mulai milih yang bisa langsung sukses yang mana. Gitu. Dibanding kalau dulu mungkin kalau jadi dokter kan kita perlu waktu pendidikannya lama gitu ya. Itu kemungkinan gitu ya akan mulai tidak menarik gitu untuk anak-anak generasi V ini. Gitu. Jadi mereka cenderung pengen memang belajar itu dengan cepat. Lalu juga banyak yang mendekati ke arah seni penampilan gitu. Mereka mulai apa ya, kalau mungkin karena dari zaman kecil mereka sudah terbiasa dengan sosial media. Di mana sosial media itu membuat setiap individu ngerasa punya follower, punya penonton gitu ya. Jadi mereka tuh seneng segala sesuatu yang sifatnya dilihat orang gitu. Mereka present ke depan orang-orang dan seterusnya. Jadi jangan kaget nih kalau anak-anak kita atau anak-anak murid kita kalau ditanya cita-citanya apa? Sekarang banyak yang jadi YouTuber gitu ya, atau jadi blogger atau jadi macam-macam yang sifatnya seni penampilan. Kira-kira gitu. Lalu juga biasanya mereka ini sudah mulai punya pendirian yang apa ya, tidak mainstream. Jadi kalau mereka sudah memilih sesuatu, maka akan sulit sekali gitu ya untuk kita misalnya mau mempersuasi gitu ya, jangan jadi itu, mendingan jadi ini aja deh gitu, pekerjaan ini aja lebih stabil. Bagi mereka akan, kenapa gitu, kenapa kalau lebih stabil tuh berarti aku harus pilih itu gitu. Mereka udah nggak bisa lagi mendapat penjelasan yang sifatnya mainstream gitu, karena mereka sudah punya pendirian yang kuat ketika memilih sesuatu karena apa alasannya. Dan juga mereka mulai mencari jawaban melalui sejarah, budaya, dan lingkungan. Jadi kita lihat anak-anak muda zaman sekarang, mereka sebenarnya udah mulai kembali lagi menggali local wisdom, kearifan lokal gitu ya, mulai banyak makanan-makanan yang mengcombine antara makanan tradisional dengan yang kontemporer. Lalu juga apa? Musik. Banyak banget musisi-musisi muda sekarang juga udah mengcombine musik-musik tradisional. Jadi ini adalah menurut saya adalah sebuah apa ya, good news gitu, bahwa anak-anak zaman sekarang ini udah mulai apa ya, menggali lagi budaya-budaya lokal gitu, dan ini harus kita antisipasi. Jadi tentu saja kita paham local wisdom, tapi cara berpikir kita global. Itu keren banget.
Gitu. Nah, kalau kita bicara, jadi ini sebagai informasi aja sih Bapak Ibu, bahwa supaya kita jangan kaget nih kalau di zaman sekarang kita menghadapi anak-anak yang mungkin karakteristiknya udah beda sama zaman kita dulu gitu. Kita harus paham ini dulu. Nah, lalu kalau kita bicara potensi, nah, kemarin saya selalu mendapat pertanyaan ini dari pendidik maupun orang tua. Sebenarnya kalau kita bicara potensi itu apa sih kaitannya dengan bakat minat gitu? Kita sering dengar ya minat bakat. Tapi sebenarnya potensi itu apa? Nah, sebenarnya kalau potensi itu ada yang mengacunya lebih ke bakat gitu, mengacunya lebih ke bakat. Tapi ada yang juga mengatakan potensi itu ya gabungan sudah bakat dan minat. Nah, tapi sebenarnya bakat minat itu sendiri apa? Kalau kita bicara bakat, bakat adalah faktor bawaan gitu. Jadi faktor terberi gitu ya yang menjadi faktor penting dalam nanti penentuan karir. Gitu. Jadi bakat itu sudah udah apa namanya sesuatu yang sifatnya bawaan dan harus dikembangkan supaya menjadi sebuah kemampuan. Gitu. Lalu berbeda dengan bakat kalau minat itu dipelajari. Jadi udah ada faktor lingkungan di situ. Kalau dia dari kecil sering diajak masak sama orang tuanya, kemungkinan besar minat masaknya akan tumbuh. Tapi kalau misalnya dari kecil dia nggak pernah diajak masak, nggak pernah lihat orang tuanya masak gitu ya, ya otomatis dia nggak punya minat dalam bidang itu. Jadi kalau kita bicara minat, lingkungan itu sangat penting. Tentu saja kalau lingkungan kita nggak lepas dari lingkungan sekolah. Ketika sekolah semakin banyak ngasih exposure, maka anak-anak ini minatnya akan semakin berkembang. Kira-kira gitu Bapak dan Ibu. Jadi penting sekali kita sebagai orang tua maupun pendidik, kita harus kasih eksplorasi sebanyak-banyaknya supaya anak terbangun minatnya. Banyak sekali soalnya keluhan gitu ya di lapangan bahwa anakku nih nggak tahu nih dia pengen jadi apa, kayaknya nggak tertarik sama segala macam gitu ya. Nah ini yang harus kita waspadai gitu, jangan sampai hal itu terjadi. Nah kenapa sih kok hal itu bisa terjadi? Kalau kita bicara definisinya tadi, berarti ya mungkin dia tidak banyak paparan dari lingkungannya. Makanya minatnya juga nggak muncul. Kira-kira gitu. Nah, kalau kita bicara potensi gitu ya Bapak dan Ibu, apalagi tadi kita bicara tren kesuksesan zaman sekarang tuh udah sangat beragam, kita udah nggak bisa lagi cuman bicara tentang kayaknya udah nggak relevan kalau kita bilang anak IPA gitu ya, pasti lebih sukses nantinya, atau anak IPA akan punya kesempatan yang lebih banyak dari anak IPS. Wah, jangan ya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita sudah lepas dari persepsi itu, gitu, karena ternyata bidang-bidang minat dan bakat itu banyak. Dan setiap bidang yang dikuasai anak itu semua bisa jadi suatu pilihan karir yang menjanjikan. Nah, tapi ada bidang apa aja sih? Kalau kita bicara ada bidang apa aja, nah sebenarnya banyak teori-teori yang membahas tentang minat. Tapi di sini saya ambil yang mungkin kita semua udah familiar ya Bapak dan Ibu, yaitu tentang multiple intelligence yang dibawakan oleh Gartner. Seorang psikolog gitu ya dari Harvard University, dia membuat penelitian dan akhirnya hasil dari penelitiannya mengatakan bahwa kecerdasan itu luas, bukan cuma pinter matematika dan pinter bahasa doang gitu. Mungkin kalau dulu kalau anak yang jago matematika kita anggap wah dia pinter gitu, padahal ternyata kecerdasan itu lebih luas dari itu gitu ya. Dan kalau si Howard Gardner ini mengelompokkan kecerdasan menjadi 8 kelompok. Dan kombinasi antar, jadi ada 8 ya, ada 8, tapi tiap-tiap kecerdasan ini sebenarnya berkombinasi. Nah, kombinasinya ini yang beda-beda. Ada yang kombinasinya kecerdasan A dengan B, ada yang C dengan D, A dengan C, itu tiap orang bisa punya kombinasi yang berbeda-beda. Gitu. Dan kalau Howard Gardner mengatakan sebenarnya tiap orang punya nih ke-8-8-nya, tinggal grafiknya gimana. Tingginya di mana? Tingginya di kecerdasan yang mana? Yang kecerdasan mana mungkin dia nggak terlalu tinggi dan seterusnya. Nah, jadi ini sifatnya refreshing aja ya, Bapak dan Ibu ya. Yang ini aku nggak akan bahas terlalu dalam, tapi kita harus tahu gitu bahwa kecerdasan yang mungkin selama ini selalu kita bicarakan di sekolah gitu ya dan menjadi momok banget adalah logis matematis. Karena di logis matematis ini adalah kemampuan untuk memahami konsep gitu ya, berhitung, sebab akibat dan seterusnya. Cepat menangkap pola gitu ya. Ini ciri-cirinya. Lalu anak juga biasanya suka matematika. Anak-anak yang suka matematika dan bisa matematika artinya kemampuan logis matematisnya bagus. Gitu. Dan dia biasanya senang teknologi dalam menyelesaikan persoalan. Senang kegiatan yang menyusun strategi dan sebagainya. Ini adalah
karakteristik anak-anak yang pintar logis matematis. Ya, jadi biasanya kalau kita bicara akademik, biasanya anak-anak ini akan menonjol di bidang akademik. Nah, cara menstimulasinya kalau untuk anak-anak usia dini tentu dengan misalnya workbook, konsep matematis, apa ya, mengajak anak-anak selalu bertanya, membuat penelitian, membuat problem solving, bereksperimen gitu ya. Kalau zaman sekarang juga mungkin bisa kita tambahin dengan latihan coding gitu ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya coding itu sangat mengasah logis matematis seseorang. Nah, ini contoh-contoh tokoh-tokoh yang pasti logis matematisnya bagus ini ya, gitu. Mereka orang-orang yang pasti apa ya, kemampuan logikanya baik. Gitu, Bu Sri Mulyani, Pak Habibie, lalu juga Bill Gates, Einstein. Nah, kecerdasan yang kedua adalah linguistik atau kecerdasan bahasa. Pada kecerdasan ini, ciri-ciri anaknya gimana sih? Tentu saja mereka anak-anak yang cepat menangkap sesuatu yang disampaikan secara verbal, yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Gitu ya, mereka akan cepat nangkep. Mereka suka baca, mereka suka nulis, mereka senang ngobrol gitu, dan ketika bicara tata bahasanya terstruktur dengan baik. Nah, itu ciri-ciri orang yang linguistiknya bagus. Gitu ya, mudah mengingat apa yang pernah dikatakan, mudah mengingat apa yang pernah dibaca, berbicara dan menulis dengan efektif. Dan biasanya mudah mempelajari bahasa lain. Ketika anak-anak Bapak dan Ibu atau siswa Bapak Ibu ada yang menunjukkan karakteristik ini, berarti kita harus take note, oh dia nih jagonya di linguistik. Kira-kira gitu. Cara menstimulasinya bisa kita encourage anak untuk nulis diary, nulis jurnal, buat tulisan, membaca buku, mendiskusikan buku, menulis surat, atau jadi anak mading gitu ya. Misalnya kalau udah SMP atau SMA, kita saranin untuk ikut ekskul mading gitu ya. Kalau masih ada sekarang ya, karena di mading itu bisa terstimulasi tuh, dia bikin cerita, bikin konten, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh orang yang punya kecerdasan linguistik yang bagus gitu ya. Pastinya biasanya penulis, penulis skenario, jurnalis. Mereka adalah orang-orang yang kemampuan linguistiknya baik. Nah, kecerdasan yang berikutnya adalah kecerdasan visual spasial. Di kecerdasan visual spasial ini orang-orang yang bisa dia biasanya melihat segala sesuatu itu secara visual dengan baik. Jadi bisa mengobservasi, memperhatikan, mudah mengenali wajah, objek, bentuk, warna, detail pemandangan, memvisualisasikan informasi yang diperoleh. Jadi kalau mendengar suatu informasi, biasanya mereka akan mudah mengingat kalau dia bikin gambaran dalam benaknya. Kira-kira gitu. Lalu kalau menjelaskan sesuatu, mereka senang tuh pakai bantuan visual. Misalnya bikin catatan, mereka suka tambahin gambar-gambar yang bisa membantu mereka mengingat. Gitu. Biasanya orangnya senang menggambar, senang melukis, atau senang memahat, atau senang mendesain, misalnya gitu. Senang menata ruangan, itu adalah orang-orang yang cerdas visual spasial. Cara menstimulasinya bisa dengan main puzzle, Rubik, kita asah untuk membaca peta gitu ya, membaca GPS, pakai game mencari harta karun, membaca peta digital dan seterusnya, membuat denang, membuat maket, menggambarkan pengalaman liburan misalnya dan seterusnya. Nah, orang-orang yang cerdas di visual spasial biasanya nih jadi pelukis, arsitek, desainer gitu ya, baik itu desain grafis atau desain pakaian, jadi animator, mereka orang-orang yang harus punya visual spasial yang baik gitu. Dan ini bisa sukses. Gitu ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya zaman dulu anak kita lihat, oh kamu nih gambar terus. Ada cerita menarik nih tentang Marsha Cikita Fauzi. Saya pernah membaca cerita tentang beliau gitu ya. Katanya ketika di sekolah tuh dia senangnya gambar terus dan sering ditegur oleh gurunya. Gitu. Jadi ketika kita nih melihatnya dari sudut pandang yang negatif, cuman ngelihatnya kamu nih gitu ya lagi pelajaran kok malah menggambar, alhasil kita akan mencap gitu ya, kita memberi label negatif pada anak itu. Padahal kalau kita melihatnya dari segi yang positif, kita bisa katakan gitu ya, wah gambar kamu bagus sekali, kamu pengen jadi animator nggak pas besar gitu ya. Lalu setelah itu baru kita arahkan, tapi nanti menggambarnya nanti ya ketika jam di luar jam pelajaran kita bisa lakukan itu. Jadi Marsha kita ini bilang dulu sering ditegur guru gitu ya, untung aja dia akhirnya bisa membuktikan diri menjadi animator yang sukses gitu. Jadi kita harus jeli sebagai guru dan sebagai orang tua
menangkap kelebihan-kelebihan anak. Berikutnya ada kecerdasan kinestetik. Di kecerdasan kinestetik ini tentu saja mereka orang-orangnya adalah anak-anak yang pintar mengolah tubuh mereka. Gitu ya, koordinasi motoriknya pasti bagus, mereka tangkas, biasanya keseimbangannya bagus. Lalu juga kalau mempelajari sesuatu atau menerima informasi itu senangnya yang konkret, yang bisa dipegang, yang bisa dimanipulasi, kayak gitu. Dan juga dia senang kegiatan-kegiatan yang sifatnya konkret gitu ya. Mereka terlalu bosen kalau cuman yang satu arah visual dan seterusnya. Mereka pengennya yang field trip, praktikum, role play dan seterusnya. Mereka akan suka gitu. Dan biasanya mereka punya kemampuan acting yang bagus atau atletik yang bagus, menari, menjahit, merajut dan sebagainya. Gitu. Dan cara simulasinya tentu dengan kasih banyak aktivitas outdoor, olahraga, menari, bermain drama, melakukan kegiatan yang bisa dimanipulasi seperti Lego. Nah, jadi kita juga sebagai pendidik harus aware gitu ya ketika ada anak yang kayaknya nggak bisa diem banget nih gitu ya, tapi kita harus lihat nih nggak bisa diemnya apa gitu. Ternyata misalnya, oh dia punya kecerdasan kinestetik yang baik gitu. Dia memang kebutuhan geraknya tinggi, tapi ketika diarahkan dia bisa menjadi atlet yang hebat misalnya, atau jadi penari yang hebat dan seterusnya. Ya, ini misalnya tokoh-tokoh yang cerdas kinestetik dan ternyata bisa sukses. Betul nggak Bapak Ibu? Gitu. Kalau dipandang sebelah mata kita bisa aja men-label anak ini nggak bisa diem, anak ini gerak-gerak terus gitu ya, nggak bisa belajar, nggak tahan. Padahal kalau kita arahkan bisa menjadi orang-orang yang sukses di bidangnya. Gitu, jadi penari, atlet, atlet bela diri dan seterusnya. Jadi aktor, aktris. Nah, berikutnya adalah kecerdasan musik. Tentu saja orang-orang yang peka terhadap suara dan bunyi, lalu mudah mengenali nada suara dan ritme gitu ya, menangkap nada tuh cepat dan tepat. Lalu mengorganisasikan suara menjadi pola yang bermakna, memahami hubungan antara suara dan perasaan, antusias dikelilingi dan belajar dari musik dan musisi, serta mengembangkan kemampuan bernyanyi atau bermain alat musik. Nah, ini juga nih menarik sekali gitu ya. Saya pernah mendengar cerita ada anak tuh di kelas tuh senangnya mengetuk-ngetukkan pensil ke meja gitu. Ketika guru-guru nggak paham, mereka cenderung marah gitu. Mereka cenderung marahin anak ini gitu ya, mengatakan anak ini nggak bisa diem deh gitu. Tolong dong jangan berisik misalnya gitu. Tapi ketika diarahkan ternyata anak ini pas besarnya gitu ada seorang guru yang menangkap hal itu dan dia katakan, kamu tertarik nggak sih pas besar jadi drummer? Lalu dari situ dia terinspirasi akhirnya menjadi seorang drummer yang sukses. Jadi ini juga penting sekali kita harus peka dan terbuka. Cara mensimulasinya bisa bernyanyi, bermain alat musik, mengeksplor berbagai jenis musik, dan seterusnya. Ini orang-orang yang cerdas dalam bidang musik dan bisa sukses, ya Bapak dan Ibu. Berikutnya, kecerdasan naturalis. Nah, di kecerdasan naturalis ini, biasanya anak-anak ini peka sama lingkungan sekitar, mereka suka kegiatan alam, gitu ya, mereka menikmati gitu kalau berkegiatan di alam. Lalu juga dia gampang tuh ngenalin nama-nama pohon, bisa membedakan, ini pohon ini namanya, ini pohon ini, dan seterusnya, nama-nama bunga, dan seterusnya. Memiliki pengetahuan dan ketertarikan terhadap flora fauna, mampu membaca gejala alam, tertarik dengan isu-isu lingkungan. Nah, cara mensimulasinya ini bisa camping, berkebun, berinteraksi dengan hewan, membahas gejala alam, tentang global warming, dan seterusnya misalnya. Ini orang-orang yang cerdas lingkungan. Kalau kita ingat ya ini Steve Irwin yang sudah meninggal gitu dan meninggalnya juga karena ketika dia sedang berinteraksi dengan hewan. Dia berarti senang sekali dengan fauna. Lalu ini juga adalah dulu mantan menteri ya Profesor Dr. Emil Salim adalah tokoh lingkungan hidup gitu ya, care terhadap lingkungan. Kalau yang bawah ini adalah teman saya di UI ketika lulus dia dan suaminya bikin kebun. Dan menjadi kebun tempat anak-anak belajar, memberikan edukasi tentang flora terhadap anak-anak, kepada anak-anak. Jadi menarik sekali ketika kita bicara kecerdasan. Lalu ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini orang-orang yang bisa menjalin relasi sosial dengan orang lain dengan mudah. Gitu kok gampang akrab, gampang ngobrol gitu ya, mudah berinteraksi sama orang. Lalu dia juga pintar membaca pemikiran orang, oh maksudnya gini nih gitu. Dan juga dia memang punya minat dalam bidang-bidang yang melibatkan orang lain
gitu. Dia nggak akan berminat tuh dalam kegiatan yang di lab sendirian. Wah, pasti untuk orang-orang interpersonal itu sangat sangat membuat gelisah gitu ya. Dia pengennya ngobrol sama orang, ketemu dengan orang. Cara menstimulasinya bisa macam-macam gitu ya. Kita ajarkan tentang empati, ajak anak untuk ikut organisasi, gitu. Ajarkan anak mengikuti kegiatan yang berkelompok misalnya. Ini penting sekali. Ini orang-orang yang interpersonalnya tinggi, guru gitu ya, Bapak dan Ibu, saya yakin interpersonalnya juga baik gitu ya, karena pasti ketika kita sebagai guru kita perlu punya kecerdasan interpersonal supaya kita bisa mengajar dengan lebih baik, kita memahami anak, berempati terhadap anak dan seterusnya. Nah, kalau tadi interpersonal, sekarang intrapersonal. Kalau inter berarti antar manusia, kita dengan orang lain. Kalau intra, diri kita dengan kita sendiri. Jadi orang-orang yang biasanya ini ciri-cirinya mampu merefleksi diri dengan baik. Dia itu mudah atau mampu merefleksi, aku nih lagi kenapa ya? Oh ya, kayaknya aku lagi perasaannya nggak enak karena apa misalnya gitu. Jadi mereka mampu merefleksi diri dengan baik, mampu memahami sebab akibat yang terjadi di dalam diri, termotivasi untuk menetapkan dan mengejar target, dan mampu bekerja mandiri. Kira-kira ini cara menstimulasinya adalah misalnya kita ajarin dia membuat scrapbook. Dari scrapbook nih biasanya orang-orang yang intrapersonal tinggi mereka seneng nih, oh ini adalah saat di aku begini, aku teringat ini misalnya dan seterusnya. Morning routine, membuat jurnal emosi misalnya, itu sangat mengasah intrapersonal. Jadi dia diajak untuk selalu memahami, aku nih perasaannya lagi kenapa ya, lagi marah, kenapa ya aku marah ya gitu, dan bisa dituliskan di jurnal emosi itu. Diajak bersyukur dan refleksi diri. Kira-kira ini orang-orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal yang tinggi. Biasanya bagus sekali kalau jadi motivator, gitu, karena biasanya dia bisa mengambil kesimpulan dari kejadian-kejadian yang dialami, lalu kalau didukung. Nah, balik lagi ya, kalau kita bicara multiple intelligence, ada kombinasi. Jadi ketika intrapersonalnya bagus, didukung dengan misalnya kemampuan linguistik yang bagus, akhirnya dia bisa jadi motivator yang baik. Dia bisa menjadi penulis buku tentang self-help, gitu ya, tentang self-development yang baik. Kira-kira gitu. Nah, tadi kita udah bicara tentang 8 kecerdasan yang dibawakan pertama kali oleh Gardner gitu ya, Profesor Howard Gardner. Nah, kalau kita udah tahu nih, oke, ada 8 kecerdasan. Nah, tapi gimana ya cara mengidentifikasi anak-anak kita atau siswa-siswa kita ini termasuk yang mana? Gimana caranya? Kita mulai dari mana? Nah, kalau kita bicara caranya, saya cuma mau share tips aja ya Bapak dan Ibu. Tips saya yang pertama adalah meluangkan waktu dengan anak. Baik itu anak kita atau dengan siswa kita. Mau nggak mau, kalau kita mau mengenali potensi mereka apa, kita harus meluangkan waktu. Meluangkan waktu untuk apa? Meluangkan waktu untuk mengobservasi, ya, untuk memperhatikan, untuk mendengarkan, dan untuk berdiskusi. Tidak ada cara lain kita bisa mengenali kalau kita nggak meluangkan waktu, gitu ya. Akan sulit sekali kita mengenali kalau kitanya nggak meluangkan waktu. Jadi kalau kita harus rajin nih merhatiin, oh dia tuh kalau udah kegiatan kelompok, dia perform banget, dia bisa kelihatan bersemangat, lalu menangkap pelajarannya juga jadi lebih cepat dan seterusnya, gitu. Oh berarti anak ini kayaknya interpersonalnya bagus nih, misalnya gitu. Atau kita perhatikan anak ini kok kalau misalnya kegiatannya menulis tuh dia bagus banget, seneng banget, dan seterusnya. Lalu kita juga perlu mendengarkan ketika anak itu bercerita, apa sih biasanya dia ceritain. Dari situ tuh bisa menjadi petunjuk, oh anak ini tuh kalau ngomongin tentang hewan tuh semangat banget. Kalau ngomongin tentang alam atau isu-isu tentang lingkungan tuh dia passionate banget, semangat banget. Kayaknya dia punya minat atau bakat di naturalis deh, dan seterusnya. Jadi kita harus jeli, harus meluangkan waktu. Yang berikutnya tips saya adalah fokus pada kekuatan anak. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka terjebak dengan terlalu fokus pada kekurangan anak-anak kita. Anak-anak kita, siswa-siswa kita fokus ke yang mereka nggak bisa. Gitu ya, kita udek-udek, kita
ayo dong kamu harus bisa gitu. Sampai kita lupa bahwa anak ini sudah punya kecerdasannya sendiri. Artinya kemampuan yang dia bagusnya tuh dia juga punya gitu. Tapi karena kita fokus ngeliat ke kekurangannya, akhirnya kita nggak bisa mengenali dan mengembangkan potensinya anak ini. Gitu. Jadi perlu kita mengajak mereka untuk ayo lebih semangat supaya yang kurang-kurang bisa meningkat, tapi jangan terlalu fokus ke situ. Kita harus ingat anak sudah punya kekuatannya, tinggal kita cari di mana di antara kedelapan itu yang mana. Lalu yang berikutnya beri kesempatan eksplorasi. Nah ini yang tadi saya katakan, minat itu kan hasil dari pengalaman lingkungan. Jadi memang mau nggak mau anak-anak itu harus mendapatkan kesempatan eksplorasi. Kalau enggak mereka juga nggak akan tahu mereka minatnya di mana. Gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi penting sekali untuk kita kasih kesempatan mereka explore. Explore-nya juga bisa macam-macam ya, nggak harus berupa les, bisa juga dari membaca buku, kita cari tahu, kita wawancara misalnya, dan seterusnya. Berikutnya pahami bahwa tuntutan akademik itu sangat stressful, apalagi di masa pandemi gitu ya Bapak dan Ibu. Ketika anak stres, biasanya anak jadi nggak berminat terhadap apapun. Jadi kalau kita lihat anak kita nih kok dia nggak ada motivasinya ya, gitu ya. Kenapa sih? Aduh, ada apa dengan anakku? Apa yang salah? Kadang bukan itu. Kadang siapa tahu mereka terlalu stres. Kitanya mungkin kasih pressure-nya terlalu tinggi juga sehingga mereka stres. Jadi ketika anak stres biasanya nggak akan muncul tuh minatnya. Gitu. Jadi kita harus pahami itu dan kita kurangi pressure-nya supaya anak bisa belajar dengan stress free gitu ya, tidak ada stres. Dari situ kita baru akan bisa lihat, oh dia minatnya di sini, minatnya di sini. Gitu. Karena salah satu ciri-ciri anak yang stres itu adalah nggak muncul interest apa-apa. Kita harus aware dengan hal itu. Nah, berikutnya ini PR buat kita nih, kita harus pahami betul-betul dan yakini betul-betul bahwa setiap bidang itu sama pentingnya, sama-sama punya kesempatan untuk sukses gitu. Jadi kita harus yakini itu dulu ya Bapak dan Ibu supaya kita bisa membuka wawasan anak-anak kita. Dan juga penting sekali untuk kita selalu update dengan apa sih yang tren sekarang, apa sih yang terkini supaya kita nggak ketinggalan. Nah, berikutnya tentu saja yang bisa membantu untuk kita mengenali dan mengembangkan potensi anak adalah dengan melakukan asesmen psikologis gitu, tes intelijensi, tes minat bakat. Tapi ini sifatnya hanya membantu. Yang utama adalah tadi meluangkan waktu. Itu yang lebih penting. Oke, Bapak dan Ibu. Di sini saya mau tambahin sedikit. Ketika kita bicara tentang potensi anak, tadi kita udah bicara 8 kecerdasan gitu ya, 8 jenis kecerdasan yang kita perlu temuin nih, anak kita tuh kuatnya yang mana. Lalu kita kembangkan, siswa kita nih bagusnya yang mana. Lalu kita support siswa kita, encourage. Tapi ternyata ada juga nih sebuah penelitian yang mengatakan bahwa ternyata kecerdasan itu hanya berkontribusi sebesar 30% dalam kesuksesan. Gitu ya. Sisanya apa? Sisanya adalah kecerdasan emosi dan juga soft skills. Jadi ternyata soft skills itu sangat penting dalam menunjang kesuksesan seorang anak. Makanya di sini tambahin sedikit bahwa kita penting sekali sebagai pendidik gitu ya, sebagai orang tua perlu mengembangkan soft skills anak-anak kita. Karena kalau mereka pinter aja gitu di bidangnya, tapi mereka tidak diimbangi dengan soft skills, gitu ya, mereka akan sulit untuk survive. Apalagi ini adalah industri 4.0 ya Bapak dan Ibu, zamannya sudah berubah, dunia industri kita juga sudah tidak sama seperti yang dulu, tantangan semakin berat, kompetisi semakin berat, dan kita tidak hanya berkompetisi sama manusia, tapi juga sama sistem, sama robot. Jadi tentu saja tantangan anak-anak zaman sekarang ini lebih berat. Untuk itu kita penting sekali mengajarkan soft skills. Soft skills apa sih yang perlu, yang basic sekali yang menurut saya perlu dimiliki oleh anak-anak kita adalah critical thinking skills. Dengan banyaknya informasi yang ada sekarang, dengan tadi akses informasi yang begitu cepat, anak-anak butuh yang namanya critical thinking skills supaya mereka bisa memilah informasi, mencari informasi yang tepat. Dari critical thinking skills ini juga ada nih cabang-cabangnya. Jadi problem solving, open minded, anak-anak ini perlu punya kemampuan analisa, komunikasinya juga harus bagus dan kreatif. Nah, ini penting sekali.
Kalau zaman dulu saya inget banget kalau zaman saya dulu kita kalau gambar udah ditentuin ya Bu ya, ada gunung 2, ada sawah, ada jalanan, ada matahari. Kita harus break free dari itu ya. Kita harus mengajarkan anak-anak kita ini untuk kreatif, berpikir out of the box, berpikir secara terbuka dan melakukan hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan. Itu karena penting zaman sekarang untuk punya kreativitas supaya bisa survive itu tadi. Lalu setelah critical thinking skills, penting anak-anak kita punya resiliency, adaptability, and agility. Kalau Bapak dan Ibu udah pernah dengar mungkin ya tentang agility, bahwa zaman sekarang Bapak Ibu, anak-anak yang bisa survive atau orang-orang yang bisa survive, apalagi kita belajar dari masa pandemi ini ya Bapak Ibu, bahwa kemampuan untuk adaptasi atau secara aktif melakukan inovasi atau ya tadi adaptasi gitu ya, menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, kebutuhan tuntutan, itu yang bisa survive. Itu yang bisa survive dan bukan cuma survive tapi bisa be on top. Gitu. Jadi jangan cuman pinter gitu ya, tapi kita harus resilient juga. Resilient itu artinya ketika kita gagal, kita bisa bangkit lagi. Ketika kita mengalami tempaan, kita bisa bangkit lagi dari kegagalan. Gitu. Dan kita harus bisa beradaptasi. Ketika tiba-tiba misalnya kita kehilangan pekerjaan karena pandemi, kita harus bisa beradaptasi. Lalu kita bangkit. Gitu. Ketika sekarang ternyata banyak pengurangan karena kita udah pakai sistem. Yuk, sekarang kita misalnya jualannya pakai sistem dan seterusnya. Jadi ini penting sekali. Oke, kira-kira gitu Bapak dan Ibu. Saya tutup dengan kata-kata yang saya suka sekali. Bahwa semua orang itu sebenarnya jenius, tetapi ketika kita menilai seekor ikan dari caranya memanjat pohon, maka seumur hidupnya ikan akan percaya kalau dia bodoh. Jadi maksudnya ya seperti tadi kita sampaikan ya Bapak Ibu yang sudah kita bahas, bahwa semua orang itu punya kecerdasannya masing-masing, tapi kalau kita menilainya dengan kacamata yang salah, dengan parameter yang salah, akhirnya orang itu bisa berpikir bahwa dirinya bodoh. Dan itu yang bisa membuat dia akhirnya gagal dan nggak sukses. Jadi sebagai pendidik, mudah-mudahan kita bisa lebih bijak, kita bisa lebih berusaha untuk mencari potensi setiap anak didik kita. Kira-kira begitu, Bapak dan Ibu, saya stop share di sini. Oke, makasih Bu Wikan Terima penjelasannya. kasih, Miss Gita. Kalau saya mau nanya, kalau Bu Wikan kecerdasannya apa nih kira-kira? Kalau saya kayaknya sih, lah dibahas benar-benar Bu ya. Kayaknya intrapersonal dan linguistik mungkin ya, kayaknya sih itu. Oh iya, kelihatan ya. Oke, ini ada pertanyaan Bu Wikan dari Ibu Jazila, Yogyakarta. Jauh juga nih Yogyakarta ya. Bagaimana cara mengoptimalkan kemampuan anak dari metode belajar yang berbeda-beda sehingga anak-anak mampu menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan dari ilmu sains maupun sosial? Oke. Bagaimana cara, gimana pertanyaannya? Sekali lagi, Miss Dita? Bagaimana cara mengoptimalkan kemampuan anak dari dengan metode belajar yang berbeda-beda mungkin ya maksudnya, sehingga anak-anak mampu menguasai ilmu sains dan sosial. Semua ilmu dong. Iya. Sebetulnya ya pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ini langsung dijawab Miss Dita? Silahkan. Oke. Kalau misalnya kita bicara di ruang kelas gitu ya, yang mungkin metodenya beda-beda, tiap guru juga memberikannya beda-beda, lalu pelajarannya banyak juga, ada yang IPA, IPS, gimana nih ya supaya anak-anak bisa bisa perform mungkin gitu ya. Kalau saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah pernah dengar tentang visual, kinestetik, auditori, itu yang minimal ya Pak Bu ya gitu, bahwa tiap orang nih punya modalitas belajar yang beda-beda gitu. Ada yang senangnya memang membaca, melihat, ada yang senangnya mendengar, ada yang senangnya memang melakukan sesuatu secara konkret. Nah, memang makanya paling ideal adalah dalam belajar itu kita melibatkan semua modalitas belajar itu. Kita juga ada juga teori yang tentang kalau kita hanya seeing maka hanya berapa persen yang terserap, kalau kita listen berapa persen, kalau kita doing berapa persen, kalau kita teaching ketika anak tuh diminta untuk presentasi, ngajarin temennya, ternyata itu nempel banget di mereka. Jadi hal-hal itu sangat bisa kita terapkan di ruang kelas gitu ya, supaya anak bisa lebih menyerap dengan lebih baik gitu, baik itu mau IPA, mau IPS, gunakanlah metode-metode yang bisa melibatkan
sebanyak-banyaknya modalitas belajar anak. Modalitas belajar yang minimal aja tadi, visual, auditori, dan kinestetik. Jadi kita bikin diskusi, kita bikin praktikum misalnya gitu. Kalau misalnya IPS berarti praktikumnya apa? Bisa banget gitu. Misalnya kita bikin role play gitu. Mungkin bukan praktikum, tapi kalau IPS kita bikin role play. Kita bikin presentasi yang dramatis misalnya kayak gitu. Gitu sih Bu, menjawab nggak ya? Saya takutnya salah memahami pertanyaannya. Tapi kira-kira begitulah Bu ya. Modalitas Bagaimana Ibu belajar. Zazi? Iya, terima kasih sudah, Ibu. Terima kasih Ibu Oke, Jazi. terima kasih Ibu Zazi dari Yogyakarta. Kemudian ini ada di kolom chat Ibu Isni. Bagaimana cara cepat mudah mengenali bakat siswa di kelas yang jumlahnya banyak? Iya. Karena tampaknya penting sebelum mengoptimalkan potensi anak. Iya, Gitu. betul sekali. Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus dan sangat realistis ya, Bapak dan Ibu, karena kita tahu di Benar lapangan tuh kan banget. memang iya, kita menghadapi bukan cuma 1-2 murid gitu, banyak. Jadi memang pentingnya kita punya guru bimbingan konseling di sekolah adalah kita bisa bekerja sama sebenarnya. Jadi salah satu tujuan dari guidance counselor atau guru bimbingan konseling adalah salah satunya membantu dalam hal-hal yang sifatnya seperti ini, yang sifatnya mengenali minat bakat, lalu nanti vokasinya, jadi arahnya kemana anak ini kita arahinnya, apakah IPA, apakah IPS, apakah nanti masuk SMA atau SMK, misalnya kayak gitu. Itulah sebenarnya fungsinya guru BK, jadi kita bekerja sama. Nah, kalau ada guru, jadi kalau pengalaman saya di sekolah sebelumnya adalah saya bikin jadwal. Memang kita dalam 1 semester ini harus kebagian nih, ngundang murid satu-satu, paling cuma ngobrol 15-20 menit. Ngobrolin apa? Balik lagi, tadi kuncinya kalau kita mau mengenali potensi anak adalah meluangkan waktu. Jadi memang mau nggak mau, kita ada sesi individual sama mereka. Gitu, kerja sama guru BK, atau kalau misalnya tidak ada guru BK di sekolahnya, kalau kita mau do the extra mile, kita mau ekstra kerjanya, ya mau nggak mau kita yang turun tangan. Kita misalnya dalam 1 hari kita targetin ngobrol sama murid di kelas kita 2 orang. Gitu. Atau bisa juga kalau anaknya sudah agak besar nih, Pak, Bu, misalnya sudah SMP, SMA, kita bikin berkelompok, kelompok-kelompok kecil. Hari ini yang ngobrol sama Miss sepulang sekolah, misalnya gitu ya, hari ini A, B, C, pulang sekolah jangan pulang dulu ya, ngobrol sebentar ya. Tapi ngobrolnya ngobrol santai gitu, tapi bertiga, kalau kamu senangnya di rumah ngapain, cita-citanya apa sih, dan seterusnya. Jadi, balik lagi tadi pasal 1 bahwa harus meluangkan waktu mau nggak mau gitu, dan ketika jumlah anaknya banyak kerjasama sama guru BK itu jadi alternatif, atau kalau tidak ada guru BK di sekolahnya lakukanlah group discussion. Kita sebagai wali kelas misalnya gitu ya, melakukan group discussion dengan murid bertiga, berempat gitu, ngobrol sepulang sekolah sebentar aja gitu. Dari situ kita bisa lebih kenal anaknya, kita bisa jadi lebih kenal dia tuh sukanya apa, minatnya kemana. Kira-kira gitu Bu, mudah-mudahan membantu. Oke, terima kasih. Ini Bapak Tabrani Lubis sepertinya ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sudah raise hand nih. Silakan Pak. Apa kabar Bu Ikan Putri? Alhamdulillah Bapak, baik. Bapak apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu moderator. Hebat semua ini kayaknya. Terima kasih Pak, sama-sama Pak. Silakan. Satu hal Bu, bagaimana Ibu apa istilahnya menghubungkan antara intelijensi, bakat dan minat Bu. Nah, kadang gini Bu, di sekolah ini saya perhatikan kalau ada kadang-kadang istilahnya cerdas di sekolah dia, tapi apa masuk sekolahnya boleh dikatakan ya kurang singgah gitu. Apa boleh dikatakan agak ini gitu, agak malas-malasan gitu sekolah, nggak tahu ada faktor apa gitu. Bagaimana Ibu menilai ketika dalam proses penilaian anak itu biasa otaknya tapi rajin gitu. Oke. Ini jadi kaitannya dengan minat belajarnya kayaknya tuh. Udah itu intelijensianya dan ada apa lagi
satu lagi bakat kayaknya. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tabrani. Ya, sepertinya kalau saya tangkap dari pertanyaannya, Bapak berangkat dari fenomena anak-anak yang ada yang pinter gitu otaknya tapi nggak minat belajar gitu ya Pak ya, males begitu tanda kutip Iya, males. Ada betul, anak-anak betul. yang secara intelijensi biasa aja tapi rajin gitu ya Pak ya. Motivasinya Iya, Pak. bagus, alhasil jadinya dia Ya, siap. performanya bagus. Iya. Nah, gimana cara menilainya? Kalau sebenarnya biasanya Pak, kita kan kalau di sekolah berangkat dari anak-anak yang apa ya? Kok kayaknya nggak semangat, lalu nilainya kok misalnya rendah terus. Dari situ kan kita biasanya cek tuh ya Pak ya. Ini kenapa nilainya jelek terus nih? Apakah problemnya di intelijensinya gitu ya, atau di tadi potensi kecerdasannya, atau di motivasinya? Karena memang banyak banget Pak. Betul, saya pernah gitu ya berada di lapangan gitu ya, melihat anak-anak tuh ternyata yang nilainya jelek ini pas dicek IQ-nya Pak, IQ-nya bagus-bagus. Tapi mereka tidak termotivasi atau tadi males-malesan, akhirnya nilainya nggak optimal. Nah, ketika misalnya terjadi seperti itu, memang kita mau nggak mau harus menggali sih Pak. Kenapa anak ini kok males-malesan dan seterusnya. Dan biasanya macam-macam tuh Pak alasannya. Ada yang karena mungkin metode belajar di sekolah yang kurang cocok, dan juga adalah masalah keluarga misalnya. Jadi memang kalau ada seperti itu Pak, perlu kerjasama sih Pak antara guru gitu ya, guru kelas, guru BK, orang tua murid, harus ada sinergi dan komunikasi yang terbuka gitu. Bisa jadi masalah di rumah yang kebawa ke sekolah sehingga dia nggak termotivasi gitu ya. Atau ada juga yang memang tadi metode belajarnya di sekolah itu sangat cuman sifatnya satu arah gitu. Padahal anak ini anak yang cerdas kinestetik tadi gitu ya Pak. Butuh kegiatan yang lebih interaktif gitu dalam belajar. Akhirnya nggak termotivasi. Jadi memang banyak banget sih Pak ya faktor yang mempengaruhi kenapa bisa anak sampai pinter tapi nggak termotivasi. Nah, itu harus kita cari dulu penyebabnya. Makanya tadi kalau untuk anak-anak yang sebenarnya nggak pinter-pinter banget tapi rajin, nah itu membuktikan yang tadi saya katakan Pak tentang soft skill gitu, bahwa ternyata di dunia nyata kecerdasan itu hanya berkontribusi 30%. 70%-nya apa? 70%-nya adalah soft skill tadi. Gitu. Nggak harus tentang rajin sih, Pak, tapi misalnya anak itu apa ya? Pintar mengelola diri walaupun lagi males belajar, tapi dia tahu, oh kalau aku lagi males, aku mendingan istirahat dulu sebentar habis itu belajar gitu. Hal-hal kayak gitu yang ternyata membuat anak lebih bisa sukses gitu. Soft skill tadi ya Pak, dia bisa mengenali diri, terus juga bisa bangkit dari kegagalan gitu dan seterusnya. Gitu ya Pak. Jadi banyak faktor sih Pak Tabrani kalau di lapangan ya. Terima kasih Bu Vika. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tabrani. Ada lagi mungkin yang mau bertanya Pak Tabrani, apa sudah cukup? Sudah Bu. Makasih. Oke, kita kembali ke kolom chat dari Bapak Riki. Kalau tingkat kecerdasan emosional seorang pendidik pria dan wanita apakah berbeda? Oh, kecerdasan emosi antara pendidik pria dan wanita. Ketawa. Kok ketawa sih? Jadi karena menarik dalam arti ini pertanyaan sangat menarik Pak gitu atau Bu gitu ya. Jadi Bapak Riki. Oh Bapak Riki, terima kasih Pak, pertanyaannya menarik banget. Itu benar-benar kalau aku ngelihat out of the box tapi sangat sesuai dengan di lapangan gitu ya, karena memang saya juga merasakan gitu. Iya, merasakan gitu loh Pak. Ketika bekerja di suatu sekolah gitu ya, ketika pimpinan-pimpinannya itu cewek semua tuh kayak gimana, ketika ada cowoknya gimana, ketika ada cowok semua tuh gimana, akan memang berbeda gitu. Jadi saya bisa relate gitu dengan pertanyaannya Bapak Riki. Tapi memang
Ada kecenderungan sih ya Pak, gitu. Memang kalau, wanita itu ada kecenderungannya kan memang lebih biasa ada tipikalnya gitu, lebih sensitif gitu, lebih, memikirkan perasaan, lebih mudah terbawa perasaan. Sementara kalau laki-laki tipikalnya, balik lagi tipikal ya Bapak Ibu ya, nggak harus selalu begitu. Kalau laki-laki tipikalnya biasanya sangat logis gitu ya, mengambil keputusan ya sesuai data-data, sesuai fakta. Makanya memang kalau saya merasakan di lapangan paling keren tuh kalau ada pimpinannya tuh kombinasi. Ada perempuan, ada laki-laki biasanya lebih seimbang gitu. Biasanya lebih seimbang. Tapi tidak ada yang satu lebih baik dari yang lain ya Pak, Bu gitu. Semua punya plus minusnya. Ketika kita bicara pendidikan sangat bersentuhan dengan manusia, anak-anak, pasti butuh pimpinan yang, eee sensitif juga. Tapi ketika kita bicara misalnya sistem, ya tentu saja kita juga harus berdasarkan data dan fakta. Jadi itu semua, sangat, dibutuhkan. Nah, kalau kita bicara kecerdasan emosi tadi ya, nah kecerdasan emosi ini iya Pak, makasih ya Pak pertanyaannya. Itu bagus sekali Pak pertanyaannya. Jadi kalau saran dari saya adalah mau itu laki-laki maupun perempuan, kita harus sama-sama belajar mengelola emosi. Balik lagi ya Pak, Bu, ternyata mengelola emosi itu susah ya. Jadi, bagi yang perempuan mungkin berusaha belajar kalau emang lagi kayaknya lagi sensitif gitu ya. Ketika sensitif lalu mendapatkan informasi sesuatu jangan langsung bereaksi gitu, tahan dulu. Lalu untuk laki-laki gitu ya yang mungkin tipikalnya tadi, justru sangat, eee berpaku pada data saja, mungkin bisa mulai sekarang lebih banyak juga ngajak ngobrol gitu ya, ajak ngobrol rekan kerja misalnya atau, atasannya atau bawahannya supaya lebih bisa mendapat pandangan yang lebih kaya lagi. Tapi, itu benar banget Pak, bahwa kecerdasan emosi itu sangat dibutuhkan baik itu untuk perempuan, laki-laki, sangat perlu gitu. Makasih Pak Riki. Terima kasih. Ini ada lagi, wah banyak sekali nih kayaknya pertanyaannya. Menarik sekali nih Bu Wika. Cuma kita batasi sampai 13 menit lagi ya. Ini dari Bapak Harir Hatta. Bagaimana cara memotivasi siswa agar percaya dirinya optimal? Karena banyak anak-anak yang minder dan nggak pede. Gimana tuh? Yes, wah, yes. Ini pertanyaannya luar biasa banget Bu Dita semuanya bagus-bagus sekali. Jadi kalau, apa namanya, percaya diri. Nah, kita harus pahami dulu ya Bapak dan Ibu bahwa, cikal bakal dari kepercayaan diri itu adalah kemandirian. Anak-anak yang sudah mampu melakukan sesuatu sendiri akan lebih mudah percaya diri. Dan anak-anak yang tahu kelebihannya tuh di mana, mereka anak-anak yang lebih percaya diri. Jadi memang ketika misalnya, anak tuh nggak pede gitu ya, kita perlu, kasih dia kesempatan untuk melakukan sesuatu sendiri. Gini, ketika anak nggak pede kaitannya dengan akademik misalnya gitu ya Bapak Ibu ya, nggak pede dalam kaitan akademik, mungkin karena dia merasa, "Ah aku nggak bisa, ini terlalu susah," misalnya gitu. Nah, kita perlu berikan anak ini kesempatan untuk merasa berhasil, tapi yang sendiri. Jadi bukan yang tugas kelompok, lalu tugas kelompoknya berhasil, enggak. Jadi memang tugas pribadi gitu ya, tapi kita sesuaikan dengan dia kemampuannya di mana, supaya dia ada perasaan, "Oh, ternyata aku bisa kok," gitu. Tapi kalau anak itu dari awal sudah merasa nyoba, gagal, nyoba, gagal, sangat wajar anak itu jadi nggak pede. Makanya ketika anak tidak pede, kita bantu dengan memberikan suatu tugas sederhana. Misalnya gini Pak, anak ini kelihatan nggak pede. Di kelas kita suruh, "Nak, kamu hari ini yang bantuin Miss," misalnya gitu ya, "yang bantuin Miss bagi-bagiin soal ke murid-murid," gitu. Atau misalnya kalau karena online, misalnya sekarang gini, "Hari ini kamu jadi ketua kelas ya, hari ini kamu yang mimpin doa." Gitu. Tapi kalau anaknya sangat nggak pede, "Oh nggak bisa." Ya udah kalau gitu, kalau misalnya jadi ketua kelas itu terlalu tinggi buat dia, artinya terlalu sulit dia pun udah nggak pede. Oke, kalau gitu hari ini kamu yang misalnya apa, ngabsen temen-temennya ya, siapa yang nggak hadir, kamu kasih tahu sama Miss gitu. Jadi kasih anak ini peran, kasih anak ini peran, kasih anak ini kesempatan untuk merasa, "Eh, ternyata aku bisa kok." Gitu Bapak Ibu. Jadi,
jangan terus-menerus kita biarkan anak ini ngerasa gagal. Kalau kayak gitu sangat wajar anak jadi nggak pede gitu. Jadi kasih kesempatan berhasil. Kira-kira gitu. Bisa dari segala aspek ya Bapak Ibu. Dari tugas, dari tadi peran di kelas dan seterusnya. Oke, terima kasih. Dari Ibu Salvera, ini ternyata itu thumbs up aja. Kemudian ini dari Ibu Lilis Garut. Apa kabar Bu Lilis Garut? Jauh juga ya. Anak saya suka malas belajar pelajaran di sekolah, tapi kalau untuk ngaji semangat banget, Masya Allah. Biar lagi tidur atau lagi rewel, pokoknya maunya ngaji. Ma, bagaimana cara mengatasinya? Kenapa mengatasinya nih? Iya. Pengennya Mengatasi nggak semangat boleh dua-duanya. ngaji. Iya, pengennya semangat dua-duanya gitu ya Bu ya. Iya. Yes. Pasti pengennya juga gitu ya Bu. Nah, ketika misalnya dan kalau anak nggak semangat belajar, nah ini kita juga perlu hati-hati gitu ya Bu ya. Kadang balik lagi ketika anak tuh terlihat nggak semangat, nggak berminat belajar, sebenarnya yang pertama harus kita cek tuh diri kita gitu. Saya curhat juga sih Bu, anak saya soalnya juga di rumah kalau disuruh belajar susah. Ternyata sayanya yang terlalu cerewet. Ketika anak dicerewetin, itu anak pasti sudah ada perasaan nggak suka dan akhirnya defense. Akhirnya belum dia ngerasain enaknya belajar, sudah dia nggak mau belajar gitu. Karena memulainya aja udah apaan sih gitu, heboh banget deh gitu. Jadi memang mau nggak mau Bapak Ibu, kalau kita mau menumbuhkan minat, kita harus ngaca dulu gitu ya. Kita harus tahan dulu kalau kita cara nyuruh belajarnya tuh terlalu cerewet, kita tahan. Kita bisa pakai kesepakatan. Nah, kalau belajar kamu maunya jam berapa sih? Gitu. Jadi biar anak yang kasih tahu maunya jam berapa. Oke, kalau udah jam segitu mama ingetin ya, kita belajar. Dan juga Bu, Pak, supaya anak itu minat belajar, anak mesti tahu pentingnya dia belajar ini tuh buat apa sih gitu. Kadang anak-anak jadi nggak semangat karena ngerasa buat apa sih aku belajar ini gitu ya. Mereka nggak tahu. Kalau kita jelasin, biasanya mereka lebih semangat. Misalnya matematika, anak nggak suka matematika, kita jelasin, nah tahu nggak matematika itu dipakai kalau kamu mau beli barang, kalau kamu mau beli mainan, kalau kamu nggak ngerti matematika gimana? Nanti kamu dibilangnya harganya segini, padahal cuma segini gimana? Jadi kita kaitkan dengan signifikansinya belajar matematika apa gitu, atau misalnya belajar IPS pentingnya buat apa sih gitu. Jadi kaitkan dengan minatnya dia, kaitkan dengan itu pentingnya buat masa depan dia apa, kira-kira gitu ya. Tapi yang pertama tadi Bapak Ibu ya, hati-hati cara kita ngajak belajarnya pun kadang udah bikin anak menjauh gitu. Jadi itu yang harus kita perbaiki dulu gitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjawab. Sorry belum di mute. Menghemat waktu 2 lagi ya, karena udah jam 14.23. Nah ini dari Bu Iis Tasikmalaya jauh juga nih. Terima kasih, ilmunya luar biasa, Masya Allah. Bagaimana cara merangsang siswa untuk menguasai soft skill? Soft skills, yes. Iya, aduh ini tuh emang bener banget Bu. Sudahlah soft skill itu penting dan ternyata ngembanginnya yang lebih sulit gitu ya ternyata. Karena memang mau nggak mau soft skill itu dikembangkan dengan pembiasaan gitu. Dan pembiasaannya itu harus jadi kalau dalam psikologi Bu, kita tuh belajar bahwa supaya suatu kebiasaan itu menetap gitu, supaya sebuah perilaku itu menetap atau menjadi sebuah karakter gitu ya, harus paling tidak dilakukan selama 90 hari atau 3 bulan. Jadi kalau kita mau mengasah soft skill anak gitu ya, dan ini dulu, kalau saya prinsipnya gini ya Bu, kita tidak bisa mengajarkan sesuatu ke anak yang kita sendiri belum bisa melakukannya. Itu dulu. Jadi kalau kita mau ngajarin soft skill, misalnya apa? Tentang critical thinking gitu ya, misalnya tentang problem solving. Kita pengen anak kita punya problem solving. Tapi dikit-dikit anak ini ketika nanya langsung kita jawab. Anak ini kesulitan langsung kita bantu. Kira-kira terbangun nggak problem solving-nya anak gitu ya? Enggak. Jadi kitanya harus bisa kasih kesempatan. Misalnya untuk kalau soft skill problem solving gitu ya Bu ya. Jadi ketika anak nanya, sekarang kita tahan. Ketika anak nanya jangan langsung jawab.
tapi kita tanya balik, kalau menurut kamu gimana caranya? Dan ini aja susah, Bu. Saya pun juga sebagai orang tua kadang pengen buru-buru bantuin anak gitu ya, supaya cepet, supaya udahlah biar cepet aja lah saya buru-buru dan seterusnya. Tapi itu justru yang sangat tidak mengembangkan soft skill. Kalau kita pengen anak kita punya problem solving yang baik misalnya, ya udah ketika anak bertanya, tanya balik. Kalau menurut kamu gimana? Kalau kayak ini kira-kira bisa diselesaikan pakai cara apa dan seterusnya. Ketika anak merasa kesulitan, oke, Mama bisa bantunya apa? Kamu bisa lakuinnya yang mana gitu. Jadi jangan terus-menerus kita bantu. Gitu ya, Bu. Itu misalnya untuk problem solving gitu sih. Gitu, Bu. Oke, ini yang terakhir ya. Anak saya usianya 6 tahun suka sekali ngevlog. Semakin tambah usianya, sekarang 11 tahun tidak mau lagi ngevlog. Wah, jadi pinter juga nih, umur 6 tahun udah bisa ngevlog. Menurut saya kecerdasan linguistiknya bagus karena sudah runtut dan runut bicaranya. Nah, bagaimana memotivasi kembali biar dia bisa ngevlog lagi gitu. Oke, mungkin yang perlu ditanyakan kenapa dulu ya mungkin ya Bu ya, kenapa nggak pengen ngevlog, betul sekali. Karena alasannya kadang bisa beda-beda gitu. Kalau kita maksa tapi juga sebenarnya dia nggak kepengen, takutnya balik lagi Bu tadi. Anak ketika kita cara pendekatannya udah terlalu menggebu-gebu gitu dan membuat dia risih, biasanya anak malah semakin nggak mau. Jadi kalau saran dari saya sih tanya dulu Bu gitu. Apalagi kalau sudah 11 tahun kan udah bisa diajak diskusi gitu. Kita cerita aja, dulu kamu umur 6 tahun tuh udah jago ngevlog loh. Sekarang Mama lihat udah jarang. Kenapa sih? Gitu. Jadi kita juga balik lagi Bu ya, soft skill yang penting open minded. Nah, jadi kita juga open minded dulu nih ngadepin anak supaya anak juga bisa terbuka gitu nyampein kenapa dia nggak ngevlog lagi. Kalau misalnya anak males, males ya gitu. Saran saya sih jangan dipaksa ya Bu ya, pokoknya jangan dipaksa, biarkan anak sesuai naturalnya, tapi kita kasih bimbingan lebih kayak gitu. Emang kalau misalnya kamu ngevlog, kenapa? Kalau dia jawab, nah, oke kalau kayak gini, gini ya. Jadi ini butuh banyak latihan sih Bu memang, tapi intinya kalau saran saya jangan dipaksa, tapi ajak diskusi, gitu ya Bu ya. Jadi pendekatan dulu, diskusi, kenapa kok nggak ngevlog lagi, baru dari situ pembicaraannya semoga bisa mengalir dan akhirnya membawa kebaikan ya Bu. Kira-kira gitu. Terima kasih Bu Wikan atas semua materinya dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Kita ke Pak Edwin. Pak Edwin dari Epson. Pak Edwin? Ada ya? Bu Eka? Atau kita foto dulu, Bu? Oke, kita foto dulu deh. Sambil menunggu Pak Edwin ya kayaknya. Iya. Oh, udah ada? Iya, oke. Pak Edwin untuk door prize gimana nih? Iya, oke, baik. Terima kasih. Berarti sudah nih Bu ya? Langsung ke ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Wika, materinya menarik sekali. Banyak dapat insight ya kita ya, bagaimana untuk meningkatkan minat bakat terhadap anak gitu. Oke, Bapak Ibu semuanya, di sini saya sudah tarik datanya, jadi sudah ada 37 yang mengisi feedback form. Kami mengucapkan terima kasih. Nah, di sini nanti langsung saja saya akan share screen kembali. Oke, ya ini dia, dan kita langsung saja untuk mengundi. Jadi ini saya acak terlebih dahulu. Ya. Oke, kalau gitu langsung saja saya hitung mundur dari 3 ya. Bismillah, siapa tahu salah satu dari Bapak atau Ibu ya. Oke, langsung saja di 3, 2, 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang akan keluar namanya? Nanti kita cek ya, ada apa enggak nih. Iya, ini dia dengan Ibu Mega Darmayani. Apakah ada? Ibu Mega sih masih ada. Ibu Mega? Ada, kalau ada boleh raise hand, Ibu. Ibu Mega bisa on camera, Ibu Mega? Ibu Mega, kameranya off, Pak. Nggak ada, itu hangus. Iya, ya saya. Oh iya, Ibu Mega. Ya. Oke. Mendapatkan door prize. Alhamdulillah, makasih.
Oke. Selamat ya Bu Mega. Makasih ya Pak. Selamat ya Bu Makasih ya. Mega ya, dapat door Makasih, prize Bu. apa nih Pak Edwin? Ya, Alhamdulillah. Ya, nanti tim kami akan email ya Bu ke Ibu untuk minta kelengkapan datanya Bu ya. Oke, sip. Makasih ya. Oke, siap. Selamat Bu Oke, Mega, terima kasih. keren-keren. Bu Mega, sekali lagi selamat. Iya, sama-sama. Sudah Makasih. berarti surprise dari saya di kegiatan hari ini. Saya kembalikan lagi ke Ibu Tita. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Edwin. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya mau mendapatkan door prize, ikuti semua event-event AIC ya, baik AIC Inspiration, Writing, dan lain-lain. Pokoknya door prize masih menanti, dan kita masih menantikan juga proyektor ya Pak Edwin ya, untuk yang selanjutnya nih door prize. Oke, sebelum kita tutup acara ini, kita foto bersama dulu. Bu Eka, silahkan. Ya baik Bu Dita. Sebentar saya masih tunggu beberapa yang baru buka Silahkan kameranya. dibuka kameranya dulu Bapak Ibu, karena kita mau foto bersama. Iya, baik. Ini ada 3 halaman. Saya akan mulai foto dari halaman pertama dulu ya Bu Dita. 1, 2, 3. Klik sebentar. Halaman kedua 1, 2, 3. Oke. Terakhir 1, 2, 3. Ya, sudah Bu Dita silahkan. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ikan yang sudah sharing tentang mengenali dan mengoptimalkan potensi anak. Selamat siang. Terima kasih. Semoga makin sukses Bu Ikan dan Astra. Kemudian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang mau ikutan atau mau join acara-acara kita, jangan lupa kita selalu promote di website, di sosmed kita, dan untuk bulan Januari ini IC Inspiration itu kita holiday dulu, off dulu, kita akan lanjutkan Februari ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih semuanya ya, kepada absen Pak Edwin, terima kasih Pak Edwin. Pak Edwin kayaknya udah happy banget nih ngasih door prize, jadi lupa deh sama saya ya. Kemudian juga Bu Kapri, terima kasih. Mbak Melani yang sudah hadir, terima kasih. Wah, Mbak Kapri kayaknya lagi di mana nih? Wah. Dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang lain sudah hadir, terima kasih. Bu Eka yang selalu support. Selamat siang, sampai ketemu di bulan Februari. Bisa di-share kok. Untuk Terima materi kasih, Mbak Wiken. Terima kasih Bu Ika. Makasih Bu Oh Dita, ya, untuk makasih Bu materi Kapri. di YouTube ya. Makasih Bu Dita. Terima kasih Bu Ika. Bu, izin Selamat live. Terima siang. kasih semua Bapak dan Ibu.